dan menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita, membimbing keluarga kita, dan menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi pembimbing kita, Nabi penunjuk arah jalan kita, Nabi yang memberikan cahaya, penerang dari kegelapan, sehingga kita pun bisa menjalani dan menapaki sunnahnya sampai pada hari ini. Semoga salawat dan salam pula tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini seperti biasa akan kita lanjutkan dengan pelajaran dan pembahasan kitab Sifatul Mar'atis Salihah, sifat-sifat wanita salihah, karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i hafizahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan at-ta'addub bi adabi syara', beradab dengan adab-adab yang sesuai dengan tuntunan syariat, di mana kaum muslimat, wanita-wanita salihah, dia harus memiliki adab dan akhlak di dalam dia hidup di dunia ini, baik adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga, demikian pula kepada orang lain. Dan adab beserta akhlak ini dari perkara yang sangat diperhatikan di dalam syariat kita, perkara yang menempati porsi dan kedudukan yang mulia di dalam agama ini. Maka daripada itu, dahulu para ulama salaf sangat perhatian kepada masalah adab dan akhlak di dalam Islam, sehingga mereka mengarahkan kaum muslimin dan kaum muslimat supaya mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka menggeluti sebuah ilmu yang hendak dia pelajari. Makanya disebutkan seperti ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari suatu ilmu. Kenapa kita perlu mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu? Sebab dengan kita tahu adab, maka ilmu akan semakin mudah kita pahami. Kata salah seorang ulama yang bernama Yusuf Ibnul Husain rahimahullahu ta'ala, kata beliau, bil adabi tufhamul ilmi atau bil adabi tafhamul ilma. Dengan beradab kamu akan paham suatu ilmu. Artinya kalau kamu kurang adab atau tidak beradab, maka akan sulit bagimu memahami suatu ilmu. Maka dari sini betapa pentingnya adab itu, betapa pentingnya adab di dalam Islam yang bisa membantu kita untuk memahami ilmu yang kita mau pelajari. Iya, itu yang dipaparkan oleh para ulama. Dengan kita memperhatikan adab, ilmu itu akan mudah untuk diserap. Sementara sedikit perhatian kepada adab, maka ilmu akan sulit dan sia-sia. Nah, makanya ulama mempelajari adab itu betul-betul serius. Disebutkan dari Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ta'allamnal adab salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami mempelajari adab itu selama 30 tahun. Mempelajari adab selama 30 tahun. Dan kami belajar ilmu selama 20 tahun. Jadi beliau menghabiskan waktu 50 tahun ya untuk mempelajari agama ini, adab dan demikian pula ilmu agama. Nah,
Ibnu Sirin mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para ulama salaf, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Iya, dan kita sangat butuh kepada adab. Kita sangat butuh kepada adab. Iya. Makanya kata Makhlad Ibnul Husain, ya, berkata kepada Ibnul Mubarak, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin min hadith. Kata beliau, kami lebih butuh untuk mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Iya. Ini menunjukkan adab dan akhlak hendaknya serius untuk dipelajari, untuk didalami sebelum seseorang itu mempelajari suatu ilmu. Nah, disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Ad-Dhahabi bahwa Abdullah ibn Wahab berkata, "Ma naqalna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmi." Kami mengutip dari Imam Malik tentang adab lebih banyak daripada tentang ilmunya. Nah, ini semuanya ucapan-ucapan dari para ulama kita memotivasi kita untuk seseorang itu mempelajari adab. Mempelajari adab. Imam Malik juga pernah bercerita bahwa dahulu ibuku, kata Imam Malik, menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang fakihnya ahli Madinah, kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, ta'allam min adabi qabla ilmi. Pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmu darinya. Itu kata ibunya Imam Malik kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, dan disebutkan juga Imam Abu Hanifah, beliau lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibandingkan menguasai bab fikih, karena dari situ beliau banyak mempelajari adab. Nah, inilah yang saat ini kurang dipahami oleh manusia. Kata Imam Abu Hanifah, al-hikayati anil ulama, al-hikayatu anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min kathirin minal fiqh li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka itu lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luhur. Mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luhur dari para ulama tersebut. Nah, ini ucapannya ya para ulama kita yang sekali lagi memotivasi seseorang untuk beradab dan berakhlak. Iya. Akhlak di dalam berbicara, akhlak di dalam bersikap, akhlak di dalam menjaga lisan, meluruskan lisan. Ini kita butuh kepadanya. Berucap dengan santun, dengan sopan, itu bagian dari adab. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah berkata, man adda kalamahu min amali qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibandingkan amalannya, maka dia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kecuali dalam hal yang bermanfaat. Nah, ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seseorang perlu beradab dan berakhlak, dan untuk bisa beradab seseorang itu perlu mengusahakannya, perlu mengupayakannya, perlu untuk melatih dirinya supaya jadi orang yang beradab dan berakhlak. Kemudian di samping itu jangan lupakan doa. Doa supaya menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amalan dan hawa nafsu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Juga doanya Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kepadaku hidayah
berikan petunjuk kepadaku untuk berakhlak baik. La yahdi li ahsaniha illa an. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa an. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini doa-doa supaya kita menjadi orang yang berakhlak dan beradab. Sekarang, kalau kita sudah tahu betapa pentingnya adab dan bagaimana caranya supaya kita itu menjadi orang yang beradab dan berakhlak, yaitu dengan berupaya mengusahakan melatih diri dan juga dengan berdoa. Sekarang apa itu adab? Apa itu adab? Dan apa bedanya dengan akhlak? Kita sering kenal adab dan juga ada istilahnya akhlak. Sekarang apa itu adab dan apa itu akhlak? Iya. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini kita akan lebih fokuskan kepada pembahasan tentang adab. Walaupun adab dan akhlak sebenarnya hal yang mirip, ya. Hal yang mirip, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan terkait dengan adab dan akhlak itu. Tetapi kalau misalnya kita bahas adab, maka akhlak juga masuk. Akhlak juga masuk di dalamnya. Adab, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim berkata, hakikatuhu isti'malul khuluqil jamil. Hakikat dari adab adalah menggunakan perilaku dan akhlak yang indah dan terpuji. Jadi hakikat dari adab itu apa? Menggunakan perilaku dan akhlak yang indah lagi terpuji. Itu yang namanya adab. Itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di awal Kitabul Adab, beliau mengatakan, mendefinisikan adab. Ini definisinya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kata beliau, al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab adalah menggunakan sesuatu yang terpuji. Menggunakan sesuatu yang terpuji, baik dari ucapan maupun perbuatan. Menggunakan sesuatu yang terpuji, baik dari ucapan maupun perbuatan. Nah, itu namanya apa? Itu namanya adab. Nah, ini dua definisi yang kami sebutkan. Definisi Imam Ibnul Qayyim, di mana beliau mengatakan hakikat adab adalah menggunakan akhlak dan perilaku yang indah lagi terpuji. Sementara Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan adab itu adalah menggunakan sesuatu yang dipuji baik dari ucapan maupun perbuatan. Nah, ini dari sini kita bisa tahu ya, ada kemiripan antara apa? Antara akhlak dengan apa? Adab. Antara akhlak dengan adab. Dan dari sini juga kita bisa tahu yang namanya adab itu bisa diterapkan dengan ucapan, bisa juga diterapkan dengan apa? Dengan perbuatan. Orang dinilai adabnya dengan ucapannya dan dengan apa? Perbuatannya. Bisa dinilai ini orang beradab, kenapa? Ucapannya santun. Orang bilang bisa begitu. Ini orang beradab, kenapa? Perilakunya luar biasa. Dia beradab, dia sopan. Dari tingkah lakunya terlihat adabnya. Nah, menunjukkan bahwa adab itu dari seseorang bisa dinilai dengan ucapan maupun perbuatannya. Nah, sekarang apa bedanya adab dengan akhlak? Sekalipun tadi mirip ya. Ya sebenarnya adab dengan akhlak ini masuk dalam kaidah yang disebut para ulama idza jatama aftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya kalau dia disebutkan bersama ya berbeda maknanya. Tetapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri maka maknanya sama. Adab ialah akhlak, akhlak ialah adab. Ya kalau misalnya kita bahas adab di dalam Islam, berarti itu apa? Akhlak di dalam Islam, sama aja. Ketika dibahas akhlak di dalam Islam, berarti itu apa? Termasuk di dalamnya juga adab. Tetapi kalau disebutkan ada adab, ada akhlak, bedanya apa? Nah,
para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama mengatakan begini, akhlak itu lebih umum daripada adab. Akhlak itu apa? Lebih umum daripada adab. Kenapa? Kalau akhlak, ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Sementara adab seluruhnya adalah baik. Tidak ada dikatakan adab yang buruk. Ya, itu kalimatnya keliru. Harusnya dibilang apa? Akhlak yang buruk. Karena kalau adab seluruhnya baik. Nah, kalau akhlak ada akhlak buruk, betul. Tapi kalau adab dia tidak disifatkan kecuali kepada kebaikan. Makanya kalau misalnya ada orang yang tidak berakhlak, kita boleh bilang apa? Orang ini akhlaknya buruk. Tapi tidak boleh kita bilang adabnya buruk. Karena adab itu tidak disifatkan dengan apa? Keburukan. Adab itu seluruhnya kebaikan. Kalau ada orang yang tidak beradab, kita boleh bilang ini orang tidak ada adabnya. Tapi tidak boleh kita bilang adabnya buruk. Bisa dipahami? Kita boleh bilang tidak ada adabnya orang ini, tetapi tidak boleh kita bilang adabnya buruk, karena adab itu semuanya baik. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Nah, selebihnya itu sama. Selebihnya itu sama antara apa? Adab dengan akhlak. Nah, ya orang-orang kita biasa menerjemahkan apa? Moral, perilaku, ya, kesopanan. Ya, kalau orang sekarang biasa bilang apa? Attitude-nya. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, ini terkait dengan apa? Adab, ya. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk beradab dan memperbaiki adab. Ayat di dalam Quran, ya, yang mengisyaratkan kita untuk beradab di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Di surat apa? At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini terdapat isyarat untuk kita memperbaiki adab dan beradab. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad, padanya ada malaikat yang keras lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mana malaikat tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintah kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, terkait dengan ayat ini, banyak para mufassirin mengatakan ketika diperintahkan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, allimuhum wa addibuhum, ajari keluargamu ilmu dan ajari mereka adab. Ajari mereka ilmu dan ajari mereka apa? Adab. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu mempelajari adab, dan anak-anak kita juga perlu kita ajarkan yang namanya apa? Adab. Kita ajarkan kepada mereka adab, jangan dibiarkan. Ya, anak tersebut perlu diajari tentang adab. Adab kesopanan kepada orang lain, adab kesopanan ya bersama dengan orang lain, ketika bertamu, ya, ketika menyapa seseorang dan seterusnya diajarkan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengajari anak-anak kaum muslimin untuk beradab. Pernah disebutkan dalam riwayat, Nabi melihat ada anak kecil yang makannya kurang beradab. Yang makannya kurang beradab. Kata Nabi apa? Ya, Nabi tegur anak kecil tadi. Kata Nabi, "Ya gulam, kul biyaminik." Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, itulah adab yang baik. Makan dengan tangan kanan. Kemudian kata Nabi, "Samillah." Sebutlah nama Allah ketika mau makan. Itu adab yang baik. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Iya, menunjukkan bahwasanya kita perlu beradab dan kita perlu mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Iya.
Nah, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini Ummu Abdillah hafizahullahu taala, beliau mengutip beberapa ucapannya Imam Ibnul Qayyim tentang adab di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya. Beliau mengatakan, yaqulu rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim berkata, al-adabu salah satu anwa. Adab itu ada 3 bentuk. Adab itu ada berapa bentuk? Ada 3 bentuk. Yang pertama, adabun ma'allahi subhanahu. Adab bersama Allah. Adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa adabun ma'a rasulihi wa syar'ih. Adab kepada Rasulullah dan syariat beliau. Adab kepada Rasulullah dan syariat beliau. Dan yang ketiga, wa adabun ma'a khalqih. Adab kepada sesama makhluk. Adab kepada sesama makhluk. Ini 3 macam adab. Menunjukkan adab itu luas kan? Iya. Menunjukkan adab itu apa? Luas. Iya. Jadi jangan dipikir adab itu cuman interaksi kita dengan orang lain. Adab itu cuman terkait dengan antara kita, ya, dengan diri kita, di dalam kesopanan, di dalam santun, di dalam berbicara, bertindak, ya. Perlu hati-hati, perlu kesabaran, bukan hanya itu. Tetapi adab itu terkadang kaitannya kepada Allah juga. Ada adab kepada Rasulullah juga. Baru adab kepada sesama makhluk. Nah, adab kepada Allah itu bagaimana? Adab kamu kepada Allah, ya, yakni kita tidak boleh menyandarkan kepada Allah sesuatu yang kurang, sesuatu celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, berarti kita tidak beradab kepada Allah. Iya. Menodai Allah Subhanahu wa taala dengan mensifatkannya dengan sifat-sifat yang tidak baik. Ya, sama misalnya mensifatkan Allah itu berada di mana-mana. Ya. Nah, ini tidak beradab kepada Allah. Ya, atau mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di samping. Ya, ini tidak beradab kepada Allah. Adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita meyakini bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya, tinggi di atas sana. Nah, itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab kita juga kepada Allah, jaga hati kita agar jangan berpaling kepada selain Allah. Ya. Kemudian kita jaga jangan sampai kita melakukan atau mengucapkan ucapan yang mendatangkan murka Allah kepada kita. Ya. Dan termasuk adab kepada Allah, kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, demikian pula dalam nama-nama dan sifatnya. Itu adab kepada Allah. Berarti adab itu apa? Sangat luas. Makanya tidak salah Imam Ibnul Qayyim berkata, kata Ibnul Qayyim, wal adabu huwa dinu kullu. Agama, adab itu, kata beliau, adab itu adalah agama seluruhnya. Adalah agama secara keseluruhan. Itu adab, kata Imam Ibnul Qayyim. Nah, al-adabu huwa dinu kullu. Adab itu adalah agama secara keseluruhan. Lalu beliau mengatakan, fa inna satrul aurah minal adab. Sesungguhnya menutup aurat itu adab. Wal wudu wa ghuslul janabah minal adab. Berwudu dan mandi janabah itu adab. Wa tatahhur minal khubs minal adab. Bersuci dari najis juga adab. Hatta yaqifa baina yadayillahi tahiran, sehingga dia pun bisa berdiri di hadapan Allah ketika beribadah dalam keadaan suci. Walihada kanu yastahibbuna ayatajammala ar-rajulu fi salatihi lil wuquf baina yaday rabbih. Oleh karenanya dahulu para ulama salaf mereka suka untuk apa? Seseorang itu, ya, dia berpakaian indah di dalam salatnya, berpenampilan yang indah di dalam sholatnya tatkala dia berdiri di hadapan Rabbnya. Dan itu bahagian dari adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa minal adab, kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk juga dari adab kepada Allah. Apa itu? Nahan nabiyul musalli ayyarfa'a basarahu ila sama.
Nabi melarang orang yang sholat mengangkat matanya ke atas langit. Jadi kalau kita sholat, ya, itu harus kita tundukkan pandangan kita. Jangan mengangkat pandangan kita ke atas langit. Bahkan dalam meriwayatkan, ya, seseorang itu hendaknya, kata Nabi, berhenti dari mengangkat pandangannya ke atas langit, atau Allah akan sambar dan cabut penglihatan mereka. Nah, itu ancaman bagi orang yang ketika sholat ke atas. Nah, itu tidak boleh. Dan itu kalau dia lakukan maka dia tidak beradab. Dia tidak beradab. Iya. Kata Imam Ibnul Qayyim, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan, hada min kamali adabis shalah. Ini termasuk dari kesempurnaan adab salat. Ayyakifal abdu baina yaday rabbih, di mana seorang berdiri di hadapan Tuhannya, ya, dengan dia merendah, ya, dan menundukkan pandangannya ke bumi, yakni ke tempat sujudnya. Wala yarfa'u basarahu ila fawq, ia tidak mengangkat pandangannya ke atas. Iya, ia tidak mengangkat pandangannya ke atas. Nah, ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan pengagungan kita kepada Allah. Ya, Imam Ibnul Qayyim itu menyebutkan seseorang saja, ya, termasuk dari adab dia kepada raja misalnya, atau pembesar tokoh, ya, ketika dia beradabnya, ya, mungkin dia menundukkan pandangannya, ya, tidak berani memandang dia, apalagi dengan pandangan yang tajam. Sama ketika berbicara dengan orang tua begitu juga. Maka kalau kepada orang yang dihormati saja, kepada raja saja seperti itu, maka bagaimana lagi dengan Malikul Muluk, rajanya semua para raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk adab kita di dalam sholat tidak mengangkat pandangan kita, justru menundukkan pandangan. Kenapa? Nah, itu adab kepada Allah. Sebagaimana kalau kita kepada orang lain yang dihormati saja seperti itu. Nah, juga misalnya kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk adab di dalam sholat tidak boleh baca Quran ketika ruku dan sujud. Ketika ruku dan sujud tidak boleh baca Quran. Kenapa begitu? Nah, dijelaskan Imam Ibnul Qayyim, innal Qur'ana huwa asyraful kalam. Quran itu kan kalimat yang paling mulia, ucapan yang termulia, ucapannya Allah. Nah, dia firmannya Allah. Sementara kalau sedang ruku dan sujud kita, itu kita kan berada dalam kondisi yang sangat rendah dan hina. Ketika kita ruku dan sujud kepada Allah, maka termasuk adab, ya, bersama dengan kalamullah, firmannya Allah, kita tidak boleh membacanya pada saat pada saat kita sedang rendah dan hina di hadapan Allah. Karena Quran itu tinggi, tidak boleh dihinakan. Nah, makanya boleh membaca Quran pada saat berdiri. Ya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Dan ini semua adab seseorang kepada Allah ketika beribadah kepada Allah. Termasuk juga di dalam sholat misalnya, wad'ul yumna 'alal yusra. Seseorang ketika sholat bersedekap, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri ketika berdiri di dalam membaca, ya, bacaan sholat. Nah, ini termasuk adab, ya, yang mana seseorang, ya, ketika berdiri di hadapan raja terkadang dia bersikap demikian, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha agung, zat yang maha besar. Nah, juga seseorang yang sholat itu termasuk adabnya sukut fi shalah, diam di dalam sholat. Tidak boleh bicara-bicara, ya, apalagi pembicaraan yang bukan dari sholat. Kita diperbolehkan untuk, ya, di dalam sholat berbicara, yakni berucap dengan kalimat-kalimat di dalam sholat. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Makanya disebut dalam Quran alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang mereka itu tetap setia di dalam sholat mereka. Yani tenang, ya, diam, mereka berakhlak, beradab, ya. Mereka ketika jadi makmum, mereka dengarkan bacaan Quran dari imamnya. Nah,
kemudian mereka betul-betul ya mengagungkan Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia agungkan Allah, dia besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian dia pun harus mengetahui agama dan syariatnya. Dia cinta kepada hal tersebut dan dia waspadai apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatinya siap untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari Allah, ya, sekalipun mungkin boleh jadi hawa nafsunya tidak bersesuaian dengan kebenaran itu. Nah, ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan adab ini, dan ini adab kepada Allah dulu. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan adab kepada Rasulullah dan juga ada adab kepada sesama makhluk. Ini akan kita kaji di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Tidak ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi Ustaz. Ustaz mau tanya bagaimana hukumnya jika suatu perusahaan memberi fasilitas berupa kendaraan kepada karyawannya karena memenuhi syarat tertentu atau karena jabatan tertentu di perusahaan tersebut. Kendaraan tersebut akan diberikan atau menjadi hak karyawan, tetapi diketahui bahwa kendaraan tersebut dibeli kredit oleh perusahaan, tetapi karyawan belum tahu kredit syariah atau kredit riba. Apa yang harus dilakukan oleh karyawan tersebut, Ustadz? Menolak atau menerima karena fasilitas tersebut sudah menjadi aturan dalam perusahaan tersebut? Tidak masalah, dia terima saja, karena itu bukan dosanya dia, itu dosanya perusahaan. Kalau misalnya perusahaan mengkredit dengan cara riba, itu bukan urusannya. Kaedahnya kata para ulama, al-ismu alal mubashir, dosa itu atas orang yang langsung melakukannya. Ya, adapun dia diberi hal tersebut, maka tidak ada masalah bagi dia, asalkan dia tidak ikut campur dalam kredit riba. Ya, kalau dia juga ikut campur dalam kredit riba, itu bermasalah. Tapi kalau misalnya cuma perusahaannya saja yang mengusahakan lalu diberikan kepada dia, maka tidak ada masalah. Dia terima saja dan itu menjadi haknya dia. Insya Allah hal tersebut diperbolehkan dan dihalalkan bagi dia. Wallahu alam bissawab. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita sampai di sini. Apakah ada amalan bulan Rajab sehabis sholat subuh dan sholat maghrib, habis salam amalkan Allahumma gfirli warhamni watubu alayya watubu alayya sebanyak 70 kali? Tidak ada yang seperti ini, apalagi menyebutkan jumlah secara khusus, tidak ada. Ya, kalau kita mengucapkan Allahumma gfirli warhamni watubu alayya secara umum itu boleh,
Tetapi kalau membatasi 70 kali dan itu habis sholat maghrib dan habis sholat subuh saja, ini dari perkara yang mengada-ada, ya. Tidak ada dalilnya di dalam agama kita. Ya, kita boleh mengucapkan bebas kalimat ini berapapun dan kapanpun, tidak hanya dikhususkan habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Kalau bacaan ini bagus, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Bagus ucapannya. Tetapi kalau dikhususkan, ya dibaca sebanyak 70 kali saja, kemudian habis salam saja, habis sholat subuh dan sholat maghrib, ya, ini tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya kita, ya, astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Bisa di pagi hari, bisa di sore hari. Nah, itu kalau mau amalkan. Astagfirullah wa atubu ilaih dibaca 100 kali. Dibaca 100 kali, bukan 70. Iya. Kapan dibaca? Dibacanya di pagi hari atau di sore hari. Kalau misalnya sudah baca di pagi hari sudah cukup. Itu termasuk zikir pagi dan petang. Nah, selebihnya bebas. Selebihnya bebas, tidak ada masalah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya. Kita cukupkan kajian kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.